Episode 10. Daryl sama sekali tidak fokus pada penjelasan guru matematikanya. Benaknya terus melayang kembali pada sosok Aira. Entah takdir apa yang menantinya di masa depan. Kini Aira seolah menjadi pusat perhatiannya. Dimanapun Daryl berada, pikirannya selalu melayang kembali pada wanita yang memiliki mata hitam beriris coklat itu. Bagaimana tidak? Saat hatimu bisa merasakan apa yang dirasakannya, dan saat jantungmu berdetak seiring detak jantungnya, masihkah ada hal lain yang bisa kau pikirkan selain dirinya? Itu yang sekarang sedang dialami Daryl. Dia jadi tidak bisa konsentrasi karena terus merasakan perasaan gelisah yang melingkupi Aira. Entah hukuman apa yang diterima Aira tadi. Seharusnya dia tetap bersikeras untuk membantu menjelaskan alasan keterlambatan Aira pada manajer POM. Bukannya langsung menyerah saat wanita itu menolak. Daryl menggosok wajahnya. Dia merasa hidupnya yang tenang dan nyaman jadi sulit. Biasanya seorang Daryl Kenneth selalu ceria. Tidak ada masalah apapun yang sanggup membebani pikirannya. Namun sekarang, masalah Aira juga menjadi beban Daryl. Tiap merasakan kesedihan wanita itu, keinginan untuk melindungi dalam diri Daryl selalu muncul. Daryl, bisa kerjakan soal nomor 3 di papan? Pertanyaan gurunya yang tiba-tiba membuat Daryl tersentak kaget. Tapi buru-buru ia menguasai diri dan mulai memperhatikan soal yang dimaksud gurunya. Menurut Daryl soal itu sangat mudah. Dia sudah pernah mengerjakan yang lebih sulit dari itu. Tapi seperti biasa, dia menggeleng. Tidak, Pak, saya tidak bisa mengerjakannya. Bagi Daryl sekolah adalah tempat untuk bersenang-senang. Bukan ajang pamer prestasi. Tapi tunggu dulu, orang yang boleh berpikiran sama seperti Daryl hanyalah orang-orang yang pintar namun tidak menunjukkannya. Tapi kalau pemalas dan memang tidak bisa memahami pelajaran, tentu saja dia harus menganggap sekolah untuk belajar. Jika tidak mau, maka sama saja dia pecundang. Guru matematika Daryl tidak memperpanjang. Padahal dia termasuk guru killer yang biasanya selalu menghukum murid yang menolak mengerjakan soal yang dia perintahkan. Yah, semua orang di sekolah itu tahu siapa seorang Daryl. Tidak ada yang meragukan kecerdasannya. Tapi seperti biasa, dia tidak mau menunjukkan. Namun terkadang, di luar jam pelajaran, Daryl tidak keberatan mengajari teman-temannya. Akhirnya sang guru menunjuk siswa lain. Dan pelajaran terus berlangsung sampai bel tanda istirahat berbunyi. Apa yang sedang kau lamunkan dari tadi, Vian? Teman satu bangku Daryl bertanya. Dia menjadi pendiam saat pelajaran tadi bukan karena memperhatikan. Tapi dia takut kena hukuman lagi. Sudah cukup minggu kemarin Vian dihukum berdiri di depan kelas. Bukan berdirinya yang jadi masalah, tapi tempatnya. Dengan tega, guru killer itu menghukum Vian berdiri di dalam kelas lain. Terlihat jelas ya, Daryl malah balik tanya. Bukan apa-apa, hanya sedang memikirkan salah satu gadisku. Chris, remaja perempuan yang duduk di depan Daryl berbalik menghadap Daryl dan Vian. Dasar playboy, daripada kau terus berpikiran jorok tentang gadis-gadis, lebih baik kau ajari aku soal nomor 2 dan 5 tadi. Chris termasuk salah satu juara kelas. Namun rankingnya selalu berubah-ubah mengingat ada 2 gadis lain yang kemampuannya setara Chris. Ajari aku juga, Kak, ujar Mega, remaja pemalu yang duduk di samping Chris. Sebenarnya dia menaruh hati pada Daryl, namun tidak pernah berani mengungkapkan. Dia merasa seperti mendapat durian runtuh saat tahu Daryl mengulang kelas 2 di kelasnya. Bahkan Daryl juga duduk di belakangnya. Baiklah, kemarikan buku kalian. Daryl berkata yang langsung disambut dengan semangat oleh kedua remaja wanita di depan Daryl.
Lalu aku jadi apa di sini? Tanya Vian yang merasa diabaikan karena teman-teman di dekatnya sibuk belajar. Perhatikan juga, kau berbicara seolah sudah pintar sekali. Cibir Daryl. Vian nyengir namun menuruti nasihat Daryl meski matanya mendadak langsung memerah. Bagi Vian, pelajaran seperti obat tidur. Sebentar saja dia melihatnya, dia tidak akan berhenti menguap. Vian, kau mengganggu, pekik Chris karena Vian terus menguap. Kau lagi. Mau belajar atau tidak? Jangan perhatikan Vian terus. Daryl memarahi dan berhasil membuat pipi Chris memerah. Beberapa bulan duduk di sekitar mereka membuat Daryl sadar bahwa Chris menyukai Vian. Namun Daryl tidak bisa menebak bagaimana perasaan Vian terhadap Chris. Baru juga 5 menit berlalu, Mona dari kelas 3 melenggang masuk ke kelas Daryl. Lalu tanpa tahu tempat, dia mengecup pipi Daryl tiba-tiba. Yah, hanya pipi. Daryl paling tidak suka ada yang mencium bibirnya meski wanita itu berstatus kekasih Daryl. Tentu saja bibirnya hanya untuk orang yang benar-benar Daryl cintai. Sayang, ayo kita ke kantin. Mona berkata manja. Kau tidak lihat aku sedang apa? Tanya Daryl datar lalu kembali menjelaskan pada Chris dan Mega. Tapi sayang, kau tidak boleh telat makan. Kesehatanmu yang paling utama. Mona berusaha bersikap perhatian pada Daryl. Daryl menoleh pada Mona lalu menampilkan tatapan tajam. Aku akan melemparmu keluar jendela jika masih terus mengoceh. Setelah berkata demikian, Daryl melanjutkan kegiatannya tadi. Ucapan Daryl sukses membuat Mona bungkam. Daryl memang seperti ini jika merasa terganggu. Tapi di waktu lain, pemuda itu juga bisa sangat manis dan menyenangkan. Akhirnya Mona menyerah membujuk Daryl. Dia memilih menarik kursi ke dekat bangku Daryl lalu turut memperhatikan. Dengan sengaja dia duduk sedekat mungkin dengan Daryl. Karena tahu betul bahwa adik kelasnya yang bernama Mega itu menaruh hati pada kekasihnya. Vian yang sudah tidak lagi memperhatikan penjelasan Daryl. Hanya menggeleng pelan melihat tingkah Mona yang menurutnya seperti anak kecil yang tidak ingin mainannya direbut. Padahal semua orang juga tahu, Daryl itu milik bersama. Tanpa sadar Vian terkekeh karena pikiran itu. Vian, tutup mulutmu, sergah Daryl kesal. Vian menggaruk-garuk kepala karena Daryl dan Chris melotot ke arahnya. Beberapa detik kemudian dia bernafas lega saat melihat siapa yang baru saja masuk kelas. Honey, aku menunggumu dari tadi. Lely, remaja yang baru masuk, langsung berdiri di dekat bangku Daryl. Mona langsung mendongak menatap gadis yang memanggil kekasihnya dengan panggilan Honey. Mona tidak mengenalnya. Tapi tampaknya gadis itu anak kelas 2 namun tidak sekelas dengan Daryl. Kesal. Mona berdiri dan melayangkan tatapan tajam ke arah gadis itu. Siapa yang kau panggil, Honey? Hah? Apa sih? Teriak-teriak. Bukannya takut akan kemarahan Mona. Gadis itu malah terlihat menantang. Kenyataan bahwa Mona adalah kakak kelasnya juga tidak berhasil membuatnya gentar. Astaga! Desah Daryl kesal. Kita lanjutkan lain kali saja. Lanjutnya pada Mega dan Chris. Chris menatap tajam kedua wanita yang telah mengganggu acara belajarnya. Sedangkan Mega hanya bisa tertunduk dengan perasaan iri. Seandainya dia sedikit memiliki keberanian, mungkin dirinya juga bisa seperti kedua wanita itu.
menjadi kekasih Daryl. Sayang, siapa lagi gadis ini? Tanya Mona dengan nada merajuk. Aku adalah kekasih Daryl. Kami jadian seminggu yang lalu. Sahut Lely bangga. Jangan lupakan tatapan merendahkannya pada Mona. Tingkah dan cara bicara Lely membuat Mona geram. Sebelum mengutarakan perasaan pada Daryl, pasti kau sudah tahu bahwa aku dan Daryl masih menjalin hubungan. Ya, aku sudah tahu. Aku juga tahu bahwa kau bukan satu-satunya kekasih Daryl. Di sekolah ini saja Daryl punya setidaknya 5 atau 16 kekasih. Belum lagi di luar sana. Jadi apa salahnya kalau aku hanya ingin jadi salah satunya? Ucapan Lely membuat tawa Vian meledak. Itu alasan mengapa tadi Vian menyebut Daryl milik bersama. Tanpa terpengaruh tawa Vian, Mona kembali berkata, kurang ajar sekali sikapmu pada kakak kelasmu. Jika berhubungan dengan persaingan hati, kakak kelas atau bukan tidak jadi masalah. Kalian sudah selesai. Nada tinggi Daryl membuat Mona yang sudah siap mengeluarkan makian langsung bungkam. Kini keenam siswa itu telah menjadi pusat perhatian seluruh kelas. Yang semula sibuk dengan kegiatan masing-masing. Setelah menunggu beberapa saat, dan tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Daryl. Akhirnya remaja 18 tahun itu kembali berkata, apa kalian keberatan karena kalian berdua adalah kekasihku? Lely dan Mona saling pandang sejenak. Tapi akhirnya mereka sama-sama menggeleng. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Daryl bisa dengan mudah memutuskan hubungan dengan kekasihnya hanya karena alasan sepele. Dan jika mereka sudah putus, tidak akan ada kesempatan lagi untuk kembali menjadi kekasih seorang Daryl Kenneth. Pernah suatu ketika, dua siswi berkelahi di area sekolah hingga mengakibatkan salah satu jendela kelas rusak saking brutalnya perkelahian mereka. Setelah berhasil diamankan di ruang BK, mereka mengaku bertengkar karena memperebutkan Daryl. Saat itu keduanya sama-sama berstatus kekasih Daryl. Daryl yang dianggap sebagai akar permasalahan, juga turut dipanggil guru BK. Saat ditanya alasan Daryl memiliki dua kekasih, dengan enteng dia mengatakan bahwa kekasihnya tidak hanya dua. Bukan Daryl yang selama ini mengejar para gadis itu. Mereka yang mengutarakan cinta pada Daryl. Sebagai pemuda yang baik dan tidak tega menyakiti hati gadis yang menyukainya, Daryl pun menerima mereka, tanpa pernyataan cinta balasan. Hanya, baiklah aku mau jadi kekasihmu. Tentu saja, kebaikan hati Daryl berlaku untuk semua orang. Jadi jangan salahkan Daryl kalau dirinya memiliki banyak kekasih. Para guru yang turut mendengarkan penjelasan Daryl hanya bisa melongo. Beberapa di antaranya bahkan menahan tawa geli. Akhirnya setelah kejadian itu, Daryl langsung memutus hubungan dengan kedua gadis tadi. Hanya karena kesal saja bisa membuat Daryl memutuskan hubungan. Apalagi jika sampai membuat Daryl dipanggil guru BK. Tentu tidak ada maaf lagi. Yah, untuk mendapatkan status sebagai kekasih Daryl memang sangat mudah. Tapi setelah itu harus benar-benar memiliki hati yang kuat untuk tetap bertahan. Selama beberapa saat, Daryl masih terus memandang kedua gadis di depannya. Jika kalian masih ingin jadi kekasihku, bersikap baiklah. Daryl beralih pada Vian, Chris dan Mega. Ayo, ke kantin. Aku yang traktir. Vian langsung melonjak senang. Tidak sia-sia aku menunggumu. Dasar kau ini. Daryl terkekeh sambil merangkul pundak Vian lalu melewati kedua kekasihnya seolah tidak terjadi apapun. Jangan bilang kau menghabiskan uang saku mingguanmu untuk bermain game online lagi. Vian nyengir. Memang, sahutnya santai. Chris dan Mega yang juga diajak oleh Daryl buru-buru mengikuti.
Kedua wanita itu memang tidak terlalu dekat dengan Daryl. Tidak seperti Vian yang sangat akrab sejak mereka duduk satu bangku. Namun karena tempat duduk Chris dan Megha dekat dengan Daryl, maka keduanya sangat sering ke bagian traktiran. Baru saja hendak memasuki area kantin, salah satu teman Daryl yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 3. Menghadang langkah Daryl dengan nafas tersengal. "Zen, ada apa?" tanya Daryl. Di lapangan, Zen terengah-engah. "Anak-anak berkumpul di lapangan. Ketua tim basket unggulan sekolah kita menantangmu bertanding." Kening Daryl berkerut. Sepertinya ini bukan permainan biasa untuk menguras keringat. Pasti akan ada sesuatu yang dijadikan taruhan. Memangnya apa yang dia inginkan dari Daryl? Vian mewakili pertanyaan Daryl. "Zaskia, primadona sekolah dari kelas 1. Kalau si ketua tim basket yang menang, kau harus memutus hubungan dengan Zaskia. Untuk kemenanganmu, kau bisa meminta sendiri padanya." Daryl tersenyum miring. "Baiklah, aku terima tantangannya." Kemudian ia beralih pada ketiga teman sekelasnya. "Tetap mengabaikan Mona dan Lely yang juga ada di sana. Aku janji akan mentraktir kalian besok. Ayo, Zen." Bukan karena ingin mempertahankan Zaskia yang membuat Daryl menerima tantangan. Dia tidak peduli menang atau kalah. Dia hanya suka meladeni siapapun yang menantangnya. "Daryl, aku juga ikut." Buru-buru Vian membuntuti Daryl yang sudah menjauh. Dan ternyata bukan hanya Vian. Seluruh siswa yang tadi mendengar pembicaraan mereka juga bergegas ke lapangan untuk menonton pertandingan yang pasti akan sangat menegangkan itu.